Oke, halo guys-guysku semuanya, kembali lagi tadi Weekly Puzzle Rapid Cube. Yoi bro. Nah, kemarin kita udah menyelesaikan puzzle yang ke berapa ya? 18 kalau nggak salah ya. Ya kan? Kemarin kan terakhir yang hard itu cangkir kopi itu ya, itu di minggu ke-6, tapi puzzle yang ketiga, puzzle yang terakhir di minggu ke-6. Sekarang kita masuk ke puzzle yang pertama di minggu ke-7 guys, gitu ya, atau kita udah masuk ke puzzle yang ke-19 seperti itu. Oke, nah jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk aja ya, karena ini mumpung easy. Biasa tuh apa namanya, di awal minggu itu adalah easy seperti itu ya. Oke, let's go. Oke, ya jadi seperti biasa kita akan mengecek langsung ya. Set, yang muncul di sini oke bener ya, easy. Dan di sini ditulisnya fun with angle. Oh my god, fun with angle, bersenang-senang dengan sudut gitu ya. Kita nggak tahu, kita coba cek aja. Semoga beneran easy. Oh my god, look at that shit man. Dari mana easy-nya ini cuy? Oke, ini ada angle ya. Atan, atan apa? Arctan gitu. Sudut ini kah? Lingkaran radian. Iya lagi bener ada pi-nya. Shit man. Tapi kayaknya gini ya, ini kalau misalnya dia orang ada bikin seniat kayak gini ya kan, sampai dikasih tahu ini distance from bla 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 segala macem ya kan, distance lingkaran, kemudian dia adalah angle each pointnya bla 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 segala macem, harusnya dia paling cuma ubah-ubah dikit nggak sih? Masa iya easy tapi harus ngubah banyak? Dikasih tahu nih ya, oke. Di sini z sama dengan -2 ya kan, ini return distance-nya oke. Jadi kita hanya menggunakan si distance ya kan, yang dia itu bentar, distance itu kita pakai yang sama dengan 4 di sini ya. Nah, yang ini. Oke, berarti yang warna pink ini yang kita pakai. Oke, kemudian nah ini yang di Z sama dengan 0, yang ini adalah angle-nya. Nah, ini nggak tahu gimana baca angle-nya ini ya. Cuman gini doang lagi. Tuh. Kok ini diganti jadi pi doang gimana? Oh, nggak lengkap. Dia cuma setengah lingkaran doang ya yang keproses ya. Setengahnya lagi tetap. Oke, berarti tetap plus 1 aja. Oke. Kemudian if t ya kan, t ini adalah variabel waktu, yang ini itu lebih dari 13. Kenapa sih sekarang orang-orang pakainya 4 dimensi gitu loh? Aduh, menyebalkan sekali. Itu lebih dari 13 ya kan, berarti di sini, nah 13 ini lebih dari 13. Nah, dia akan mengubah ya kan, iya akan mengubah nilai t ini ya kan menjadi t besar ini dengan status seperti ini ya, dengan maksudnya kayak dengan nilai seperti ini, 13 minus t minus 13. Oke, kita cek misal 14 ya, berarti t, kalau t nya sama 14 berarti 14 ya kan dikurang 13 sama dengan 1 ya kan, kemudian habis itu 13 dikurangi dengan 13 dikurangi dengan si apa namanya, 14 kurang 13 kan 1, berarti 13 kurang 1 sama dengan 12 gitu ya. Berarti t nya ini balik lagi ke awal, jadi kayak dia mundur gitu ya. Makanya kalau kita play di sini, nah kan gini awalnya, set, habis itu dia mundur. Nah, artinya kan gini, semakin lama berarti misal t-nya sama dengan 15 gitu mungkin. Nah, 15 berarti 15 dikurang 13 sama dengan 2. 13 dikurang 2 sama dengan 11 gitu ya. Jadi balik lagi dari 13 ke 12 ke 11 lagi dan seterusnya sampai 0 lagi. Berarti kalau yang t ini dia maju, ya kan, feed forward. Kalau misalnya yang t yang besar ini, t kapital ini, dia mundur gitu ya. Jadi ada dua variabel waktu. Tapi kalau kita lihat di sini, nah, ini dia nggak mundur sama sekali, ya nggak sih? Ya kan, dia nggak mundur sama sekali, dia maju terus. Oke, ya dia maju terus bener. Maju terus, tapi ketika dia udah selesai di sini, ya kan, pas dia di 14, dia lanjut gitu ya. Sementara di sini batas kita cuman 13 doang. Oke, kita ini dulu, kita fokus aja dulu ke, kita buat dulu supaya si lingkarannya ini ya kan, ini berada di tengah, jadi ini kita hapus aja karena ini nggak penting. Oke, wait. Nah, gini lebih enak. Terus ini z-nya sama dengan 0 aja. Oke, that's it. Nah, kita mau dia bukan balik kayak gini, ya bukan balik gini ya.
tapi dia lurus, maju terus gitu, maju terus dia. Mm-mm. Kita nggak bisa menghilangkan si T lebih dari 13-nya dong ya. Kita nggak bisa menghilangkan si T kapital ini karena apa? Karena ini ya, setelah dia selesai proses ini, dia proses yang baru. Dia nggak langsung lanjut terus kayak gitu ya. Dia memproses yang baru. Dia memproses yang awalnya, oke. Yang awalnya dia memproses yang merah, kemudian proses yang ungu. Gitu ya. Artinya, ya kan, artinya apa? Artinya kita tetap harus menggunakan ini. Jadi kita tetap harus menggunakan T kapital, tapi rumusnya kita ganti. Bukan balik, tapi dia malah ngelanjut gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau misal kita mau dia tetap lanjut, kita nggak bisa pakai rumus ini. Sekarang kan yang kita mau adalah ketika dia udah masuk ke 14, ya kan? Dia balik lagi. Mulai dari 0 lagi seperti itu ya. Nah, seperti ini misal 14. Nah, ini kita mau dia mulai dari 0 lagi, yaitu ketika dia kosong semua gitu ya. Oke, kita tes dulu ya, kita tes dulu. Kayaknya enggak, bukan kayak gitu, cuma kita tes dulu aja. Artinya apa coba? Kalau kita mau ketika 14 dia 0 lagi, terus ketika dia 15 dia menjadi 1 lagi, ya kan? T-nya menjadi 1 lagi. Terus ketika dia menjadi 16 jadi 3 lagi gitu. Jadi apa ya istilahnya, kayak T yang apa namanya? T kecil ya kan? T kecil itu adalah variabel waktu asli. Nah, itu sampai ke 13 dia berhenti tempatnya di situ ya kan, tapi dia tetap masih proses. Nah, khusus untuk yang bagian ini, bagian yang selanjutnya di sini ya, yang lanjutin setelah T sama dengan 13 itu, maka dia akan lanjut lagi mulai dari T sama dengan 0 gitu ya. Berarti T besar ini itu mulai lagi dari 0 gitu. Gitu ya, mulai lagi si T kecilnya dari 0. Artinya pas udah nyampe T kecil itu sama dengan 14 ya kan, maka T besar sama dengan 0 gitu. Jadi akhirnya ada dua waktu yang berjalan gitu ya, ada dua waktu yang berjalan ke arah depan, tapi startnya beda. Nah gitu, artinya apa? Artinya kita bisa pakai kita bisa pakai sisa bagi. Tetap kita bisa pakai sisa bagi karena apa? Contoh nih ya, misal sisa bagi 14 gitu ya, modulus dari 14. Artinya ketika nilainya sama dengan 14 ya kan, ketika T-nya ini sama dengan 14, maka T-nya ini ya kan, itu berubah jadi 0 ya kan, karena 14 bagi 14 habis. Kemudian pas 15 ya kan, dia berubah jadi 1 karena 15 dibagi 14 itu bisa, tapi habis cuma di 14 doang, sisa 1 gitu ya. Begitu juga seterusnya, 0, 1, 2, 3 dan sudah sampai 13 gitu. Berarti sampai yang ke 23 doang. Sampai yang ke 24 enggak deh, bener. Sampai yang ke 28. Nah, baru dia balik lagi ke 0 gitu ya. Berarti kita di sini pakai T itu sama dengan T besar ya, sama dengan T kecil itu dimodulus dengan 14. Oke. Nah, jadi pas 14 ya, pas ini 14 waktunya, dia akan sama dengan ketika T kecil sama dengan 0. Tapi apakah memang benar seperti itu? Kita cek. Nah, oke. Nyampe sini dia udah bener pas ya, 12 ya. Sampai 13 oke, tetap sama. Sampai ke 14 oke. Dia jadi 0. Tapi yang di sini dia sebenarnya udah jalan lagi, guys. Gitu ya, udah jalan lagi. Jalan lagi seperti halnya, coba kita lihat ya, kita hafal ya. Bentuknya seperti ini. Huruf M yang diputar. Kita hafal sampai mana dia miripnya. Oke, dia miripnya sampai di T kecil sama dengan 2 gitu ya. Berarti kita mau T besar sama dengan 14 itu mirip dengan T kecil sama dengan 2. Artinya kita nggak bisa menggunakan T modulus 14 ya kan. Artinya kita bisa menggunakan, artinya gini dong, kita mau ketika dia 14 maka hasil modulus ya kan, hasil modulus sekian ya kan dari si T kecil itu sama dengan 2 ya, karena 2 di sini. Nah nih, karena di sini dia 2, ini harus persis dengan 14 nantinya. Artinya kita harus pakai modulus 12 gak sih? Karena kalau modulus 12 pas nilainya 12 jadi 0 ya kan, pas nilainya 13 jadi 1, pas nilainya 2 pas nilainya 14 jadi 2, seperti itu, persis seperti ini gitu ya. Berarti di sini kita tulis aja berarti T modulus 12 mungkin. Oke, ini udah bener. Kita cek sampai dia di 14. Nah bener ya, balik lagi ya,
15, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wah, oke. Ada masalah di 24 nih guys. Nah, habis dia ya, hilang. Kenapa? Karena ingin ya. Nah, ingat pas di 12 kita mau pakai modulus 12 ya kan. Artinya ketika dia di kelipatan 12, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Kenapa pas di sini enggak? Karena dia hanya hanya memproses nilai ketika T lebih dari 13. Maka di sini aman. Pas di sini hilang ya, 24 langsung hilang. Berarti kita nggak bisa. Kita tetap harus make di atasnya. Jadi supaya seenggaknya 24 ini lewat dulu. Baru kena modulus 0 lagi gitu ya. Pakai 13 mungkin. Nah 13 maksudnya gini ya kan, ketika di 14 dia cuman sedikit. Nah dia cuma ngambil bagian yang seharusnya di 13 sebelumnya mungkin ya. Nah dia ngambil bagian di 1. Sementara yang di 14 ini kita mau dia ngambil bagian yang di 2 ini ya. Nah 2 ini, bagian yang 2 ini persis ya bentuknya ya. Nih lihat nih 14. Nah gini, artinya kalau kita nggak bisa menggunakan modulus 14 ya kan, dan kita juga nggak bisa menggunakan modulus 12. Kalau 14 jelas nggak bisa karena memang posisinya beda. 12 sebenarnya bisa, cuman gara-gara dia udah telat ya. Di sini perbandingannya udah. Di sini perbandingannya itu adalah ketika lebih dari 13, jadi pas 12 dia masih belum bisa diproses, sehingga pas 24 dia jadi hilang gitu ya, jadi 0 lagi. Berarti kita bisa menggunakan mungkin 13 seperti ini, tapi 13 nya kita tambah 1 ya kan, enggak sih? Ya nggak sih? Jadi hasil modulusnya kita tambah 1. Jadi ketika dia 13 harusnya 0 jadi 1, ketika dia 14 harusnya 1 jadi 2, dan seterusnya gitu ya. Coba. Nah itu ya, bener ya. Nah tapi kita nggak perlu khawatir pas di 24 dia hilang. Nah karena apa? Karena kita mulai dari 13 bukan dari 12 gitu ya. That's it bro, dapat berarti ya. Udah aman nih kayaknya nih. Nah kalau kita show comparison harusnya warnanya kuning semua, udah aman. Oke, kuning semua ya, berarti udah aman. Oke, tapi ada kayaknya satu momen ketika oke, aman semua sih ya, aman semua ya, nggak ada yang merah, cuman ini doang. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita udah bisa membuat. Oke, kita yang penting udah bisa membuat bentuk yang emang udah sesuai ya sama alurnya. Oke, itu aja yang pertama, udah lama banget ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, kita nggak mau warnanya ini dia berubah berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia berubah 5 kali guys. Kalau dia main di warna berarti kita harus lihat return terakhir ya. Nah ini return, oke. Ini dia masih kondisi. Nah ini, kalau udah return berarti dia pakai turn dari di akhir kan. Nah setelah ini baru dia warna yang di return, berarti ini dia hasil returnnya. T dibagi 5 tambah 1. Total T kita ada berapa? 24 ya. 24 dibagi 5. Oke, pas ada 5 warna, sekitar 5 warna. Ya bener, sekitar 5 warna. Berarti kita nggak mau pakai 5 warna, kita cuma mau pakai 2 warna doang ya. Kalau pakai 2 warna berarti perlu kita bagi berapa supaya T dibagi sekian hasilnya 2. 24 dibagi berapa yang hasilnya 2? Kalau 24 bagi 5 hasilnya 5 ya. Ya kan? Kalau 24 dibagi berapa yang hasilnya 2? Berarti dibagi 12, bener. Oke. Nah 2 warna doang ya. Tadi ada sedikit hitam di akhir, tapi oke, nggak apa-apa. Bisa kita sesuaikan. Mungkin ini jangan tambah 1, apakah bisa? Oh, jadi aneh ya. Oke, nggak apa-apa, tambah 1 aja. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita tambah 1, maka dia mulai dari 1 ya. Nah ini 1, baru dia 2. Kalau warna di sini kan white itu 1, grey itu 2. Nah baru ada sedikit lanjut di 3, tapi oke, nggak apa-apa karena kita makainya ini tadi ya.
13 tambah 1. Gak apa-apa, it's okay. Berarti gini gak sih? Kita bukan mau menambahkan dengan 1 karena 1 itu warna putih. Kita mau dia warna... Oke, kita mau dia warna merah. Warna merah itu 7. Nah, gini. Oh, tapi dia lanjutnya 8 ya. Nah, 8 ini. Kita mau dia selanjutnya itu dia mundur jadi 6. Selanjutnya dia mundur jadi 6. Oke, artinya kita nggak bisa menggunakan rumus ini karena setelah dia dibagi, ya kan, dia akan dijumlahkan. Berarti kita terus 6 di sini. Nah, dia akan dijumlahkan gitu ya. Nah, kalau ini cocok tapi dia kebalik aja. Dia akan dijumlahkan dengan 6. Kita mau dia bukan naik ke atas tapi warnanya turun ke bawah. Jadi bukan dari 6 ke 7 tapi dari 7 ke 6 gitu ya. Artinya yang perlu kita lakukan adalah yes, betul. Ya bener ya. Kalau hasil ini ditambahkan dengan sekian maka dia maju. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah supaya dia mundur, hasil ini itu kita kurangi dari si 6 ini gitu ya. Berarti 6 taruh depan gini dong harusnya ya. Iya, 6 taruh depan, kita kurang. Oke, kita hasilnya malah berapa ini? Oke, bener ya. Kalau kita lihat ya, ini oke. Yang muda itu 4, yang tua itu 5. Oke, dari 4 ke 5. Oke, dia belum mundur sama sekali. Wait. Oh, dari 5 dulu. Ya kan, kalau dari 0 di sini nah. Oke, dari 5 dulu baru ke 4. Oke, nice, berarti udah benar dia mundur. Tapi kita bukan mulai dari 5, kita mulai dari 7 gitu ya. Kalau di sini kita tulis 6, kemudian dia mulai dari 5, lalu ke 4, berarti kita bisa menggantinya dengan kalau kita mau munculin 7 ke 6, berarti kita mulai di sini dari 8. Nice, that's it bro. Lihat. Oke, cocok ya, aman ya. Oke, aman banget dong bro. Udah, gitu dong ya. Nah, sekarang ada yang perlu kita tambahkan lagi. Kita lihat kalau di sini ya kan, kalau di sini. Nah, yang bagian oke, ini kurang jelas. Biar jelas kita ini aja, ini bukan sama dengan, kita tulis aja kurang dari ya. Nah, kurang dari 4. Nah, gini jadinya. Oh, jangan kurang dari sama dengan. Nah, jadi lingkaran gini. Oke, jadi lebih terlihat jelas ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan, ini adalah lingkaran yang awalnya kosong, kemudian diisi, ya kan? Awalnya kosong nih. Nih, 0, kosong, diisi perlahan. Sampai dia 13, set, ya kan? Full. Mulai dari 14 dia dari kosong diisi lagi. Nah, gitu ya. Oke, sementara yang di atas ini kalau kita lihat ya, yang di atas sebagai contohnya itu ada juga dia bagian yang ketika dia full ya. Nah, yang warna pink itu, warna ungu, awalnya full, lalu kemudian terkikis oleh si merah. Set, habis. Sekarang gilirannya si merah yang terkikis dari yang awalnya full ya kan, terkikis oleh si ungunya gitu. Oke, enggak, yang ini bener. Yang perlu diperhatikan adalah yang ini, satu lagi tuh ya. Nah, satu lagi berarti yang ungu awalnya full, lama-lama terkikis dengan si merah. Oke, bener. Kemudian merah ini yang awalnya full, kemudian terkikis sama si ungu gitu ya. Itu yang belum ada, ya kan? Yang mengikis kita udah ada, yang terkikis belum ada. Artinya apa? Artinya kita harus menambahkan satu kondisi lagi. Oke, tetap pakai ini, ini tetap kita pakai. Oke, tapi angle-nya ini harus kita ubah kayaknya ya. Kalau dia kurang dari sama dengan, maka hasilnya seperti ini ya kan, yang tadi 8 minus T per 12. Maka sekarang kita ubah nggak sih, ya kan? Kita ubah gini ya. Karena kan tadi kan itu menyesuaikan dengan angle doang, gitu ya. Kalau misalnya angle-nya dia kurang dari tadi, maka dari itu kita membuat si bagian yang awalnya hilang
terus terisi pelan-pelan seperti itu. Berarti kalau misalnya sebaliknya, yang awalnya terisi itu terkikis, ya kan? Itu berarti kita menggunakan, bukan menggunakan kurang dari sama dengan, tapi pakainya harusnya lebih dari, karena berarti sebaliknya gitu ya, sebaliknya. Oke, bener sebaliknya ya. Coba kita tes dulu. Ini kita hilangkan. Play. Nah, bener ya. Bener ya. Awalnya full, ya kan? Awalnya full, lama-lama dia terkikis. Nah, ini yang kita belum ada. Nah, gitu ya. Oke, beda dengan yang ini tadi. Coba kita gantian. Nah, kita gantian ya. Beda dengan yang ini. Ini awalnya kosong. Baru dia yang mengikis dikit-dikit. Nah, gitu ya. Nah, beda ya, dia ya. Ini adalah ya, ini ya, merah, ungu. Nah, gitu. Nah, sekarang kita mau yang pertamanya dia ungu, berarti yang awalnya full, dia terkikis pelan-pelan oleh si merah. Baru yang kedua, ya, si merah ini, baru dia terkikis pelan-pelan oleh si ungu, gitu ya. Nah, maka kita menggunakan yang ini satu lagi ya. Coba kita ulang lagi. Nah, gini. Nah, ini ya. Dia terkikis. Nah, pelan-pelan terkikis. Kalau tadi yang mengikis, sekarang yang terkikis gitu ya. Oke. Sekarang kita butuh ya. Karena ini sekarang dia tadi ini mundur ya. Ini kan mundur ya. Warnanya berarti di sini bener dia dari 8 habis itu ke 7 di sini ya. 7. Habis itu nah ke 6 gitu. Oke, dia mundur. Kita mau maju lagi kayak tadi, berarti kayak tadi ya. Berarti kita samakan, bukan 8 dikurang hasil dari T per 12, tapi T per 12 lalu kita jumlahkan dengan, bukan 8 ya. Ingat, karena kita mulai tadi dari, kita mau dari 6 ke 7, berarti kita mulai dari 6 atau dari 5 gitu ya. Kalau dari 5 hasilnya gimana? Kalau dari 5 dia mulai dari 5 seperti ini, berarti tambahnya 6. Nah, 6 ya, mulai dari ungu yang 6 ini. Nah, gitu, bener. Oke, nice. Mulai dari ungu yang 6 lanjut ke 7 gitu ya. Tinggal kita gabung. Iya, tinggal kita gabung. Loh, nggak bisa sih? Yang muncul cuman yang atas doang ya, yang mengikis. Yang terkikisnya enggak. Oke, kenapa bisa begitu? Oh, ingat, ini adalah ternary semua ya. Mulai dari return di sini, setiap kondisi yang ada di sini, ya kan, itu dia akan menghilangkan else-nya gitu ya. Berarti di sini selain daripada kurang dari sama dengan ini, maka dia akan di di null value gitu. Null value itu adalah nilai kosong gitu. Akan dibikin jadi null value, akan dibuat jadi nilai kosong kalau ternary. Jadi kita nggak bisa pakai ternary, kita langsung menggunakan ini aja. Kita langsung menggunakan then gitu kan. Oh, nggak usah pakai then juga. And, nah gini ya. Ini bisa sama dengan 0, and this itu kurang dari sama dengan 4, and angel, nah bla bla segala macem. Baru di sini kita ganti jadi return gitu ya guys ya. Dan return gitu. Boom. Kita cek sekarang comparisonnya. Oke, clean semua ya. Wih, sebentar. Op, ada yang kedip. Oke, di 13. Oke, ini dia masih ungu ya, harusnya ini merah. Tapi cuma itu doang sih. Agak aneh dia ya. Nah, ini harusnya kan pas merah udah full, dia diam dulu nih merahnya. Set, diam dulu. Baru di sini merahnya terkikis. Nah, gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba muncul ungu di sini ya? Anomali guys kayaknya. Cuma satu doang kan tapi ya. Coba kita lihat. Aman. Oke, satu. Aman. Oke, aman ya berarti ya. Oke, berarti tidak ada masalah yang berarti. Cuma satu aja, berarti nanti kita bisa kita tambahin satu kondisi aja gitu ya. Ya, bukan cara curang sih, tapi cara untuk menyelamatkan diri ya dari kebingungan. Karena kita udah lumayan banget di sini, dikit lagi tinggal. Oh my god, tinggal bikin dalamnya guys. Tinggal bikin dalamnya doang nih. Tinggal taruh di atas dong, gitu ya. Tinggal taruh di atas. Di sini misal if gitu ya. Oke, ini berarti kita jangan pakai
kurang dari, ini kita ganti kembali, bentar, ini kita ganti lagi jadi sama dengan gitu ya. Oke, coba kita tes. Nah bener ya, berarti sekarang terakhir if baru ya z sama dengan 0 and dist itu kurang dari 4 ya, bener, and tadi ya, kalau kita lihat di sini, oh ding bener, cuma ini dong, dan return ini warna apa nih, warna 11 ya, kayak hijau tua. Nice, oke, aman. Terakhir apa lagi nih? Oh terakhir yang ini ya. Oh iya, ini udah aman. Nah terakhir yang itu tuh. Nah itu. Berarti kita tambahkan lagi di sini if tadi ya, berarti ketika z sama dengan 0 and this-nya itu sama kayak di bawahnya tadi ya, sama dengan 4. Lalu t-nya ya. Nah, t-nya ini adalah sama dengan 13 ya. Kita cek dulu apa benar 13. Nah, benar 13 ya, yang di sini dia anomali dikit ya. Wait, n-nya lupa. T sama dengan 13 dan return merah 7. That's it bro. Kita lihat code saya 15, cycle 28. Ya lumayan lah ya. Tapi ini masih jelek banget. Gak apa-apa, kita submit dulu aja. Oke. Nah ini ya, jelek banget. Sumpah 5 pun jelek banget. Oh my god. Di sini dong guys. Cycle kita guys. Jelek banget sumpah. Ini berapa orang sih? 100 orang pas ya. Oh nggak, masih ada lagi. Oke, 103. Aduh, kayak mana ini? Bentar. Sumpah, ini sebenarnya easy katanya ya. Orang-orang sampai di cycle 3. Code size cuma 75. Tapi kok kayak susah banget sih. Oke, coba kita perbaiki dulu ya. Oke, misal pertama if ya kan. T-nya ini oke, ini udah benar. Ini bisa kita, ini biarin di sini dulu aja. Nah, yang di sini kita bisa gabungin nggak sih? Z sama dengan 0, dis-nya sama dengan 4 ya kan? Ya kan? Ya nggak sih? Ya kan? Oke, ini yang komen-komen ini kita hilangin aja. Tidak berguna. Ya, Anda mengganggu. Oke, ini juga Anda mengganggu. Wait. Mengganggu kau ya. Oke, kemudian ini nyebelin banget sih. Oke. Nice. Nah, lebih bersih kan? Lebih bersih, lebih enak gitu loh. Oke, sekarang kita coba balik lagi ke sini ya kan. Ini if-nya kita bikin nested ya. Oh, bentar. Ih, hilang tadi punya kita guys. Sumpah hilang punya kita tadi. Yang ini if z sama dengan 0 and this itu kurang dari 4 ya kan. Dan return 11 and. Nah, ini oke. Sekarang kita perbaiki ini, berarti if z sama dengan 0 and this sama dengan 4. Lalu di sini then ya. Kita nested. Baru kita kasih di sini if. Nah, if t sama dengan 13 dan return 7n, ini n kita turunin ke bawah. Oke, baru else if yang ini ya. Else if. Nah, ini dia. Ini udah sama. Nah, angle-nya itu kurang dari bla bla segala macam. Dan return oke ini. Ini kita Ctrl X, turun. Oke. If ya, jangan lupa. Else if maksudnya. Oke, nice. Kemudian lanjut. Sisanya berarti else if lagi. Ya kan? Ini. Nah. Yes, betul.
Ini gak usah pakai else if nggak sih? Oke, baru terakhir kita end. Ini kita hilangkan. Oke, bentar. Ini gak usah pakai end, udah ada end di bawahnya. Nice. Oke, lumayan. Kota jadi 99 ya, kurang 16. Cycle-nya jadi 26,1 minus 2. Lumayan. Tapi tetap aja kayaknya masih di atas. Masih di ini nggak sih? Masih di... Ya, masih jauh banget. Oh my god. Orang dapat segini gimana sih caranya? Ini balkan. Kota kita juga masih jauh. Aduh. Ini easy apaan easy ya kan? Siul. Oke. Oh, bentar. Ini kan dia... Oke, ini kan dia cuma satu kondisi ya. If else if angle ya kan, itu kurang dari sama dengan bla 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 segala macam. Kurang dari sama dengan tuan berarti kalau sisanya tinggal lebih dari kan ya. Gak usah pakai else if lagi dong. Nah, lebih dari gak usah pakai else if dong. Tinggal pakai else. Lah iya, tinggal pakai else, bro. Ya tinggal pakai else. Oke, berarti ini kita hilangkan aja. Else. Nice. Oke, lumayan. Wow, code size berkurang 9 langsung guys. Jadi 90. Fokusnya jadi minus 0,1 doang. Lumayan. Kita cek lagi. Oke, lumayan. Tapi masih di tempat yang sama nih kayaknya nih harusnya. Lama banget, bro. Iya lagi. Aduh, gak berubah guys. Ada lagi nggak ya? Ini kayaknya bisa deh kita jadikan else if. Duh, kok hilang? If t lebih dari... Oh, if t lebih dari 13 guys. Sorry. Kalau if t lebih dari 13, berarti else if-nya itu dia udah nggak termasuk lagi gitu guys ya. Iya, berarti langsung hilang ini. Berarti kita nggak bisa taruh ini di bawah, kita taruh di atas gitu ya. Kita ubah tempat. Yes. Terus kita turunkan ke bawah. Jadi else if. Wow, lumayan. Proses kurang 1, cycle-nya kurang 0,118. So, kita submit lagi. Ya, meskipun tidak terlalu banyak berubah, tapi lumayan lah ya. Seenggaknya kita perlahan tapi pasti. Oke, sekarang kita masih bisa meminimalkan si cycle menggunakan ini. Nah, ini kita ganti square root-nya jadi pangkat 0,5, pangkat setengah gitu ya. Nah, lumayan. Kurang 1. Cycle kurang 1. Tapi code size masih sama ya. Diambil yang terbaik yang tadi yang 89. Oke. Lumayan lah ya, kita udah menjauhi kotak yang di sebelah sini. Kita udah masuk di area 24 kurang gitu ya. Berarti kita nggak masuk di area 25 sampai 27. Udah lumayan. Seenggaknya kita udah meningkat di situ. Meningkat sedikit lebih optimal di situ. Udah males banget, capek banget. Ya gini doang ya. Gini doang lah. Sama yang tadi yang satu lagi tuh, kalau misalnya ini dia square root, maka kita dapat code size yang terbaik seperti itu. Versi kita. Udah capek, malas ngapain lagi. Udah lumayan lah ya. Nah, yang penting kita udah bisa membuat ini yang katanya easy, rupanya nggak easy juga sih ini. Aduh, nyebelin banget. Udah fun with angle katanya. Rupanya angle itu yang nggak semudah itu juga sih sebenarnya. Nggak tahu buat orang-orang yang di leaderboard ini ya kan. Siapa tahu memang dia apa namanya, memang mereka tahu rumusnya supaya lebih elegan, lebih cepat, lebih efisien gitu ya. Oke deh, gitu aja ya untuk yang penting kita udah menyelesaikan ya. Masih aktif guys, lihat buktinya masih aktif, kita masih bisa menyelesaikannya ya kan, tepat waktu sebelum 4 jam lagi ini. Oke, cukup sekian ya untuk pembahasan kita kali ini untuk yang puzzle ke-19. Sampai jumpa di puzzle yang berikutnya guys. Dadah.